Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina mawala la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah nunduk di maupun berada, nunggu beduk, semoga Allah memuliakan kita semuanya dan Allah ijabah doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita melanjutkan kembali bahwa Ramadan bulan Al-Quran dan kita mendadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita mentilawahkannya kemarin, ingat materinya bahwa levelnya 1 ada kita mentilawahkannya dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Kedua, kita mulai memahaminya kisah itu, kita baca asbab nuzulnya, kita baca tafsir-tafsir yang ada gitu ya. Alhamdulillah. Dan ketiga, ketika kita udah paham polanya, ternyata kita bisa ada pelajaran yang ketiga, itu mentadaburnya, mengkonekkan ayat tadi dengan keadaan kita. Jadi mengepaskan ayat itu sesuai dengan posisi kita. Kayak kemarin mawadda rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Rasulullah gitu. Namunnya jadi siapa? Jadi saya gitu. Dan keempat adalah kita mengamalkan perintah yang ada dalam ayat-ayat itu atau menjauhi apa yang ada di dalamnya. Baik, hari ini kita akan bahas sedikit tentang satu di antara kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu dan coba kita dalami. Contoh misalkan ambilan kisah tentang wadduha. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Ketika ujian semakin berat kepada baginda Rasulullah dan saat itu ayat nggak turun-turun, Rasul merasa gusar dan aduh gimana ini ayat nggak turun. Kayak udah Allah apakah nggak udah marah dengan diriku, udah meninggalkan diriku, maka belum berpikir aduh gimana ini. Turun ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Dalam momentum kehidupan kita pun sama, ada momentum kita merasa sendiri ketika mungkin pasangan kita tidak support kita, atau bisa jadi tetangga kita, kawan kita, soulmate kita meninggalkan kita. Kita merasa jadi orang yang paling sedih mungkin gitu ya, ujiannya paling berat gitu kan. Maka ketika membaca ayat ini kita memahami, oh masih ada Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Allah tidak meninggalkanmu, dan juga tidak benci dengan dirimu. Maka yang paling penting bagi kita adalah ketika kita menjaga sikap kita, menjaga diri kita, agar Allah tidak membenci kita, agar Allah selalu ridho dengan diri kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, mentadabburi surat Ad-Duha ini ketika kita punya masalah, baca ayat ini banyak-banyak gitu. Atau mungkin kita punya persoalan, ada sebuah nasihat dari kiai gitu, itu menyampaikan satu di antara beliau amalan sunnahnya adalah sebelum tidur beliau baca surat Al-Insyirah dan ketika bangun baca Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Persoalan itu muncul kadang, karena di Indonesia itu kalimat yang sangat terkenal, senggol, bacok gitu, senggol dikit, bacok. Kenapa? Dia sudah mumet dengan dirinya sendiri, sudah penuh dengan persoalan dalamnya. Maka yang terjadi ketika dapat persoalan dikit saja itu langsung boom gitu ya. Nah, ketika kita baca alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Persoalan Rasulullah itu Masya Allah berjibun gitu ya, bertubi-tubi. Mungkin ada sebuah kisah ketika Rasulullah pulang itu kan cacing maki di luar sana, Masya Allah berat bagi Rasulullah. Rasul itu Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul, pujian demi pujian seperti nama beliau, Muhammad, orang yang terpuji. Semua orang memuji akhlak beliau, Masya Allah ini orang baik banget gitu. Tapi ketika dakwah turun, perintah dakwah berjalan, beliau adalah orang yang paling sering dicacing maki oleh orang lain. Bahkan Abu Jahal menyebutnya sebagai bukan Muhammad, orang yang terpuji, menyebutnya sebagai mudzammam, wahai orang tercela. Apakah ringan mendengarkan ucapan ini? Wih, nggak ringan. Berat Bapak Ibu itu, Masya Allah. Rasul ketika pulang ke rumahnya, ya Allah, kebiasaan Bunda Fatimah itu membersihkan. Satu, membelikan ludah-ludah yang nempel. Kedua, membersihkan tubuh beliau dengan dari pasir dan kerikil. Orang pencaci maki beliau tidak hanya caci maki fisik juga, dilemparkan kepada beliau itu batu, pasir, ludah, itu dilemparkan untuk beliau. Dan itu nggak ringan. Maka alam nashrah laka sadrak. Kenapa beliau begitu kuat? Karena ayat ini telah Allah lapangkan bagi beliau dadanya. Maka kalaupun kita punya persoalan, biasanya adalah persoalan itu ketika persoalannya besar dan hati kita lebih besar daripada persoalan itu, dia santai saja. Tapi persoalannya kecil, teman hati kita lebih kecil daripada persoalannya, maka dia akan meledak, dia akan meluap. Ada sebuah kisah seorang murid yang begitu sedih. Nah, murid ini sedang termenung sedih gitu kan saat itu, dan gurunya melihat ya, kenapa kamu sedih? Ya guru, aku punya persoalan A, B, C dan sebagainya. Oh gitu ya, kayak sedih banget, dia nggak kuat dengan persoalan yang ada. Maka sang guru minta tolong pada anak, boleh nggak kamu ngambil garam di dapur, ambil 2 genggam ya. Siap wahai guru. Habis itu dia mengambil garam itu, datang kepada sang gurunya, nah coba taruh 1 genggam tadi di sini. Beliau sudah menyiapkan gelas, diletakkan dalam gelas itu dan diaduk-aduk, dan sang guru memintanya untuk minumnya. Nak, coba minum airnya nih.
Maka sang anak mengatakan, ya Allah guru, pahit banget ini. Asinnya saking asin udah berubah menjadi pahit. Maka dilepeh-lepeh lah tadi, minuman yang asin tuh. Gitu ya. Sudah, setelah itu sisanya, masih ada sisa, masih ada guru 1 genggam lagi. Coba taburkan ke danau ini. Ditaburkan, danau yang masih bening itu. Oke, setelah itu coba kau minum airnya. Diminum, wah seger sekali guru. Apalagi ada bekas-bekas tadi, bekas asin yang di dalam tubuhnya, ketemu dengan danau itu pasti berasa segernya luar biasa. Wah, Masya Allah, ini seger banget guru, alhamdulillah. Kamu tahu maknanya, nak? Apa guru? Persoalanmu tuh sama-sama 1 genggam. Cuman bedanya ada, yang 1 genggam tadi, kau letakkan di mana? Di gelas. Dan itu hatimu. Hatimu kecil, nak. Ketika kau letakkan di situ, ya maka berat. Gelas tadi berasa banget itu asinnya luar biasa. Tapi kalau persoalan yang sama 1 genggam ini, kau lemparkan ke danau dan hatimu lapang, nak, itu nggak akan ada efeknya sama sekali. Kau tidak akan merasakan itu menjadi persoalan, bahkan menjadi sebuah keberuntungan. Itu ada naikkan tingkat derajat kita, nak, gitu. Maka di situ sang guru memahami, sang anak memahami satu tema baru bahwa persoalannya adalah di hati kita ketika kita punya persoalan. Maka yuk kita baca surat Al-Insyirah lebih banyak-banyak lagi. Kalaupun kita punya persoalan, ada orang yang punya persoalan jauh lebih berat daripada kita. Kalau persoalan kita, ya Allah kapan berangkat umroh, kapan berangkat haji. Tapi banyak orang yang punya persoalan, kapan amanah ini lunas. Kalaupun kita punya amanah 1 M, ya Allah, ada yang berpikir, ya Allah, ternyata ada tetangga sana, kapan ratusan miliar ini lunas. Dicaci maki seorang, kapan bayarnya. Oh, Masya Allah. Maka step itu jalani sebagai ujian. Kan Rasul Ustaz Nasr mengajarkan, amanah itu ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Ya, itu tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Kalau misalkan amanah-amanah itu tadi ada, bukan hutang sebuah kalimat yang negatif, tapi tanggung jawab yang semoga kita bisa membayarkan amanah-amanah tadi. Tapi yang paling penting adalah hati kita. Kalau hati kita sudah lapang, maka ide-ide akan datang. Tidak menjadi beban, stres, depresi, dan sebagainya, gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan suci Ramadan ini, ayo kita PDKT lagi dengan Al-Quran kita. Kita tidak hanya membacanya untuk mendapatkan pahala setiap hurufnya, tapi kita juga mendapatkan pahala untuk mentadaburi dan memahaminya dan mengamalkannya. Alam nashrah laka sadrak. Ujian kita banyak. Tapi kalau dibandingkan orang-orang soleh sebelum kita, ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Bapak Ibu yang punya ujian sakit gigi yang sampai jumpalitan, ya Allah, saya pernah sekali sakit gigi, ya Allah, sakitnya luar biasa. Nggak bisa tidur, gemeteran badan ini, cenut, ya Allah, gitu kan. Tapi ketika mendengarkan kabar, Pak, tolong Ustadz, tolong doain. Iya, kenapa? Ini kena stroke, ya Allah. Sakit gigi itu jauh lebih ringan dibandingkan stroke. Teman-teman yang kena stroke, sebagian kanan nggak bisa bergerak, ya masih bersyukur, hampir sebelah kiri masih ada. Ada yang stroke-nya benar-benar habis-habisan, gitu kan. Alhamdulillah kanan kiri Ustadz, ya alhamdulillah masih punya anak yang mau merawat. Banyak yang kena stroke tapi nggak ada yang anak yang mau merawat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ujian-ujian tadi ketika kita, gitu kan, la in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur Allah akan tambahkan. Maka ujian datang, fokus kita adalah kita fokus pada mensyukuri apa yang bisa kita syukuri. Misalkan contoh, tadi kita ujiannya sakit gigi sebelah kanan, sang kiri normal makan, jadi makannya gimana, pakai kiri ngunyahnya gitu kan. Maka syukuri, alhamdulillah ya sakit giginya cuma bagian kanan, coba kalau kanan sama kiri gimana ngunyahnya gitu. Maka ketika kita mensyukuri yang sebelah kiri bagian dari gigi kita, gitu ya, la in syakartum, maka Allah akan tambahkan apa? Nikmatnya. Oh, nikmat apa? Nikmat sehat bergeser ke kanan. Fokus kita adalah lu syukuri apa yang bisa kita syukuri. Ustadz itu udah kanan kiri, Ustadz giginya lengkap, tambah sariawan 14 titik, ya Allah, bonusnya banyak banget Ustadz. Tangannya masih bisa bergerak, masih, ya syukuri tangan masih bergerak. Mata masih bisa normal untuk baca, masih, alhamdulillah, syukurin mata, gitu kan. Hidung masih bisa mencium bau, alhamdulillah Ustadz, gitu ya. Kaki masih bisa berjalan, bisa. Jantung normal, ginjal normal, masih banyak yang bisa kita syukuri. Maka fokus kita adalah kesyukuran itu, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Yuk kita tadabbur lagi ayat-ayatnya, ayat Al-Quran. Ketika ujian datang, masih kok ada yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Kalau ujian kita berat, berarti mungkin kita harus nuduhan sama Allah. Levelnya agak lumayan tinggi. Kalau misalkan Bapak Ibu ujiannya adalah, misalkan gini, datang ke ujian, ada ujian seleksi gitu, CPNS atau apapun yang Bapak Ibu sukai. Habis itu kasih sodorin kertas, gitu kan. Ternyata kertasnya bertuliskan, pertanyaan nomor 1, 1 tambah 1. Kan kita mikir, 2.
Pasti kan 2, gampang sekali ya. Apa level saya di level ini, cuma 1 tambah 1, pertanyaan anak TK mungkin ya, 5 tambah 5, 10. Simpel ini. Oh mungkin kita grade-nya salah ini di kelas-kelas bawah. Tapi kalau ujian kita berat, oh Masya Allah itu perjiannya anak-anak kuliahan. Kami itu ketika kuliah setiap harinya 1 kitab ini berbahasa Arab gitu kan. Ujiannya tesis kayak panjangnya luar biasa berhalaman-halaman gitu kan. Ya memang udah ujiannya orang-orang mahasiswa berbeda dengan ujian anak SMP ataupun TK. Maka kalau ujiannya berat, maka boleh jadi kita harus mengucapkan ya Allah berat ya Allah. Oh mungkin ini kelasnya kelas tinggi ya Allah. Semoga aku naik pangkat atau naik tingkat dari ujian ini dan semoga diluluskan Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Ramadan ini ujian menahan diri, menahan nafsu, menahan diri dari menggunjingkan orang lain, semoga kita diluluskan Allah Subhanahu wa taala dan naik tingkat kita menjadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.